Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholawat cinta Nabi di channel YouTube Kang Muslih Channel. Ada sholawatnya, ada ngajinya, ada dakwahnya. Wis pokoknya buka ya. Tapi jangan lupa di like, in subscribe. Wis pokoknya matur nuwun. Mana saja yang sholat nggak harus doa iftitah, mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin yustahabbu illa bisyuruti khamsatin ayyakuna fi ghairi sholatil janazah walau 'alal qabri bi khilafi ta'awudi fa innahu yusannu fi sholatil janazah. Tidak disunahkan baca doa iftitah atas 5 hal. Jadi Bapak kalau sholat nggak usah baca iftitah. Yang pertama, dalam sholat janazah. Jadi kalau sholat mayit itu nggak usah pakai iftitah, Mas Amin. Sholat mayit kan ada 4 takbir. Jadi sholat janazah usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardu kifayah makmum lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini nggak usah baca iftitah, nggak sunat, tapi langsung baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, langsung baca sholawat. Allahu Akbar, baca doa Allahumma ighfir lahu ila akhirih. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu. Salam kanan, salam kiri. Jadi sholat jenazah nggak usah pakai iftitah. Yang kedua, wa alla yakhafa fauta waqtil ada. Falau kana la yabqa ma yas'u raqnatan law atabihi lam yusannu bi khilafi ma idza kana law atabihi la yabqa ma yas'u raqnatan fa innahu ya'ti bih. Nomor 2, apabila khawatir tidak cukup waktu untuk baca doa iftitah karena waktu sholat sudah mau habis, maka tidak disunahkan baca. Tapi kalau cukup waktu baca iftitah, maka bacalah. Contoh begini Pak, kita naik mobil nanggung Pak, jam 12, jam 1, jam 2 karena di tol. Akhirnya kita ngejar sampai rumah. Sekarang asar jam berapa Bos Amin? Jam 3 ya, baik. Kita ngomong jam 3. Jam 3 kita jam 12, jam 2, jam 14.50 kita posisi baru masuk gang. Belum kita nyopot sepatu dan segala macamnya. Waktunya tinggal 5 menit. Langsung wudu Pak. Itu masih boleh sholat duhur sebelum adzan sholat asar. Wudu kan 1 menit atau 2 menit. Waktu tinggal 3 menit. Inti untuk buru waktu sholat duhur. Kalau seperti ini, maka tidak boleh baca doa iftitah. Ini metodenya. Jadi yang wajib-wajib aja. Tapi kalau memang masih cukup, contoh masih ada 10 menit, jam 14.50 kita sudah wudhu, itu masih cukup. Karena kan sholat kita untuk sholat duhur berapa menit biasanya Bapak sholat Pak? 10 menit. Itu mah sholatnya wali. Kelas kita itu karena udah biasa sholat paling ngebut Pak. Ngetolin amin senang-senang gitu. Jadi kalau memang masih cukup silakan, kalau enggak usah. Nah ini metode ilmu fikih. Pala jangan-jangan Bapak gampangin. Ah ini kan bentar lagi asar. Masih ada waktu 10 atau 7 menit. Mepet nanti ajalah sholatnya sekalian asar, ngerokok dulu. Itu namanya pekok itu Pak. Jangan Pak, itu wajib itu. Jadi buru-buru pala, buru-buru wudhu terus sholat. Tapi nggak usah baca doa iftitah. Sekarang yang ketiga,
wa alla yakhafal ma'mum fauta ba'dil fatihati fa in khafa dzalika lam yusannu. Ini makmum. Kalau tadi sendirian ya, yang nomor 2 itu sendiri. Makmum khawatir tidak cukup baca surat Al-Fatihah. Nah, ini sering terjadi nih. Apabila membaca doa iftitah, maka disunahkan untuk tidak baca doa iftitah. Contoh, ini saya sering banget melihat makmum yang begini, Pak. Cuman makmum itu nggak pernah ngaji, jadi saya susah ngomongin. Saya itu ngomonginnya kalau di pengajian, Pak. Kalau udah di luar pengajian saya nggak mau ngomongin, Pak. Nggak enak. Contohnya begini, Pak. Saya sama-sama masbuk sama dia. Mama ini imamnya Pak Haji Maskur. Saya datang, dia datang. Ini imam sudah baca kul ya ayyuhal kafirun la a'budu, kan Allahu akbar. Saya langsung Fatihah. Ini sebelah kabirau alhamdulillah. Enggak. Habis itu imam kan lakum dinukum, dia baru mulai alhamdulillahirabbil alamin. Udah rokok, dia nerusin. Saya udah rokok. Imam sudah i'tidal, dia baru mau rokok. Lah ini kan nggak masuk ilmu. Kalau rokaat yang tadi tetap dihitung menjadi rokaat, nggak sah sholat makmum yang begini. Dan ini masih banyak yang begitu. Maka ini kalau makmum khawatir nggak cukup baca Fatihah karena imam sudah baca qul ya ayyuhal kafirun. Kalau memang datang imamnya sudah qul ya ayyuhal kafirun, ini makmum kan otomatis, wah ini saya kalau baca iftitah nanti nggak cukup ini. Maka si makmum ndak usah sholli fardhul isya, makmum Allahu akbar langsung bismillahirrahmanirrahim. Begitu maksudnya. Tapi yang saya jumpai, Pak, itu masihlah tetap baca iftitah, Fatihah dirampungkan terus ikut rukuk. Sekarang yang kedua saya tambahi. Ini makmum masbuk yang begini, Pak. Kalau ketahuan imam sudah qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun, makmum baru sampai bismillah usolli fadron insyaallahu akbar, langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya rukuk, ikut rukuk. Biarpun belum selesai, jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan, nanti imam rukuk, imam sudah bangun iktidal, kok makmum baru mau rukuk. Lah itu nanti, Pak, kalau makmum yang rokaat ini tetap dihitung, nggak sah sholatnya. Saya ini kalau sholat bareng orang begitu bingung ngingetinya saya, Pak, itu. Karena dia juga belum tahu kalau saya ustadz. Kan kalau ngingetin, Mas, sampean tadi harusnya emang lo siapa? Lah kan nggak enak saya, Pak. Itu masa emang lo siapa? Buka aja di YouTube, kan nggak enak banget ya. Itu maksudnya. Maksudnya suruh ngaji. Makanya ketua Sirajul Munir kan woro-woro itu. Pengumuman sedulur kabeh ngaji. Memang ngaji malam minggu itu berat, Pak. Tapi kan ini sudah pada kolot lah, nggak ada kepengen jalan-jalan kan nggak ada, Pak ya. Di rumah aja ya, nonton sinetron. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksudnya kalau kita datang sebagai makmum masbuk, jelas nggak cukup untuk baca Fatihah. Jangan baca doa iftitah. Sekali lagi, doa iftitah hukumnya sunnah. Malah kadang-kadang kalau sholat taraweh yang saya tahu sih pada nggak baca iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai. Saya sendiri kadang begitu juga ya. Ini sholat nyari apa ya kan? Dihayati, coba dihayati gitu. Ini sholat nyari apa ya? Pada ngebut. Biar cepat ya, kalau bos Amin cepat buru-buru ngepak ya. Yang nggak ngapa-ngapain cepet nih mau ngapain? Ya buru-buru jahit. Yang keempat, makmum ketemu imam wa alla yudrikal imama fi ghairil qiyami
Falau adrakahu fil i'tidal lam yaftatih. Naam, in adrakahu fit tasyahud wa sallamal imamu aw qama qabla ayadlisa ma'ah sunnallahu ayaftatiha. Ini kitabnya Al-Bajuli, Pak, sarahnya kitab Fathul Qorib ya. Ini kitabnya saya bawa. Makmum ketemu imam dalam posisi tidak berdiri atau ketemu imam dalam kondisi i'tidal, maka tidak baca doa iftitah. Dan apabila ketemu imam sedang tasyahud akhir dan belum sempat duduk setelah takbiratul ihram, kemudian imam salam, maka boleh baca doa iftitah. Kita sebagai makmum sampai masjid, Ustadz Aput jadi imam. Ketika Pak Dedaryono itu baru datang karena rumahnya jauh sih, Jembatan Besi. Jadi masuk musola, Pak Ustadz Aput sudah begini, Sami'allahu liman hamidah. Pak Dedaryono langsung Bismillah sholli fardhul isya'i makmum Allahu Akbar. Ini nggak usah iftitah. Dan ketika sudah Allahu Akbar, ini ketika imamnya Ustadz Aput rokok, ikut rokok. Ini kadang ada makmum tuh lucu, Pak. Sudah imamnya Sami'allahu liman hamidah, makmum datang Bismillah sholli Allahu Akbar. Lah begini malah. Sami'allahu liman hamidah. Pernah nemuin enggak itu? Ini makmum yang enggak pernah ngaji loh, Pak, maksudnya. Ini perlu diingatkan. Lah ngingetinnya pakai ngaji begini. Karena kalau ngingetin hanya spontanitas tuh enggak paham, enggak ngeh dia. Mesti praktek dan waktunya lama gitu loh. Ya kan kalau ngaji di sini enak, Pak, ada susu, ada kopi, ada. Oh, enak ada itu. Ini. Gitu loh maksudnya. Jadi pertama ketika imam i'tidal ya kita langsung Allahu Akbar, rukuk ikut apa, sujud ikut sujud. Enggak usah baca iftitah, enggak usah baca apa-apa, wis. Allahu Akbar. Wis diam. Imam rukuk kan langsung rukuk, langsung sujud. Begitu juga ketika i'tidal enggak usah langsung rukuk terus i'tidal, itu satu. Yang kedua, ini penjelasannya. Sampai masuk musola, Ustadz Aput sudah atahiyat akhir. Pak Bos Amin karena memang tiba-tiba mau jamaah, bosnya yang satu ngebel ya supaya kirim, akhirnya siap-siap. Wudu sampai sini Ustadz Aput sudah atahiyat imamnya. Ketika Pak Bos Amin tuh di sini, Bismillahirrahmanirrahim, sholli fardhu dhuhri makmuman, Allahu Akbar, baru belum sempat duduk, Pak Ustadz sebagai imam sudah salam. Ini sudah salam nih. Nah, salam kan? Maka yang begini boleh baca iftitah. Tapi ketika datang situ imamnya lagi atahiyat, Pak Bos Amin Allahu Akbar, langsung duduk. Baru grek begini, Pak Ustadznya salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini nggak usah baca apa-apa dan langsung bangun, tapi sudah nggak boleh baca iftitah. Karena iftitah itu nggak boleh ada selingan, Pak. Begitu maksudnya. Tapi yang kedua, yang selanjutnya lah ya. Kadang-kadang saya dengan jamaah ini nggak ngerti fadilah atau istimewanya jamaah. Kalau ngelihat imam sudah atahiyat, malah nggak mau jamaah, malah nungguin bubar. Habis itu sholat sendiri, aduh ini sayang sekali. Ya, padahal yang namanya jamaah itu kan fadilahnya 27 derajat. Kan gitu bahasanya. Ini malah nunggu imam selesai, dia niat sendiri nggak, itu rugi, Pak. Karena dalam penjelasan yang tadi, betapa pentingnya jamaah sampai-sampai ketika posisi Allahu Akbar, imam salam pun tetap terhitung jamaah, nggak usah boleh baca iftitah. Itu kan artinya betapa pentingnya buru-buru ngambil sholat jamaah. Maksudnya begitu. Jadi ini Bapak nih kalau ngelihat Ustadz Apot atau Pak Haji atau Haji Junaidi lagi jadi imam, atayat buru-buru, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, langsung aja ikut atahiyat. Ustadz, saya baru baca at-tahiyatul, Haji Junaidi salam, ya wis bangun, nggak usah dihabisin. Gitu Pak, ini bahasanya. Jadi kembali, kalau ketemu posisi imam yang duduk, kita ikut duduk sebentar. Maka kalau bangun nggak usah baca iftitah. Tapi kalau kita baru Allahu Akbar, imam salam, belum sempat duduk, itu boleh baca iftitah. Yang kedua, ketika imam sedang i'tidal, ya kita nggak usah rukuk, tapi ngikutin imam, itu nggak usah baca iftitah. Nah ini kan namanya metode fikih. Tadi yang saya sampaikan, al-fiqhu syar'an, al-ahkamu asyar'iyatu al-amaliyatu min ad-dilladiyah tafsiliyah.
Jadi hukum atau beberapa hukum syariat yang dilakukan tiap hari, dalilnya itu sangat mendetail dan ada referensinya ada. Ini kudu dipelajari satu persatu. Kalau bahasa Pak Bos ya item per item, gitu ya bahasanya. Yang kelima, wa alla yashra'a fi ta'awudi awil qiraati walau sahwan wa illa lam yu'ad lahu. Tidak mengucapkan ta'awud atau bacaan yang lain sebelum baca iftitah walau lupa. Atau mencari keabdolan dalam menjalankan ibadah. Begini maksudnya. Setelah Bapak Bismillahirrahmanirrahim sholli fardhul maghribi salasa rakaati mustaqbil kiblati ma'muman. Allahu akbar. Tiba-tiba Bapak ketolonyoan biar kebablasan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum baca kabirau, kemudian Bapak balik lagi kabirau, itu nggak boleh, Pak. Jadi keduluan doa yang lain nggak boleh. Apalagi kalau sudah bismillahirrahmanirrahim, Pak, lebih nggak boleh. Karena itu wajib di bismillah, kan rukun. Kalau ta'awud kan sunat. Jadi kan kalau hitungan sunat hayat, Pak, ngangkat tangan takbiratul ihram Allahu akbar. Yang kedua baca iftitah, yang ketiga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat amin. Kamu min keempat. Maksudnya baca waladhdallin. Amin itu keempat. Yang kelima baca suratan. Yang keenam ngangkat tangan mau ruku Allahu akbar. Ya. Yang ketujuh baca Allahu Akbar intikal. Yang kedelapan baca Subhan Rabbil Azim. Yang keempat ucapan Sami Allah. Yang sembilan, yang ke-10 ngangkat tangan. Yang ke-11 baca Rabbana lakal hamdu terus rukuk. Itu jumlahnya ada 15. Dan itu harus hafal, Pak. Minimal ustadz itu hafal begitu. Jadi bisa membedakan sunat hayat, bisa membedakan sunat ab'ad, bisa membedakan rukun. Kalau sholat kok Bapak nggak bisa membedakan itu, bahkan meyakini yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah, batal sholatnya, Pak. Contoh, Bapak meyakini kalau at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, pada at-tahiyat awal itu wajib, sholatnya batal ya, Pak. Wong itu sunnah. Atau Bapak meyakini Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu kok Bapak meyakini wajib, batal sholatnya itu, Pak. Itu kan sunnah. Artinya bisa membedakan mana fardu, mana sunnah, mana ab'ad, mana hayat. Itu kan sangat mendetail. Maka minimal yang jadi imam untuk mewakili jamaah. Makanya kan ini namanya ilmu daqaiq, ilmu tafsiliyah. Minimal imamnya. Makanya Pak Amin jangan berani imam kalau nggak bisa begini, Pak. Ini serius, nggak main-main. Maka syurutul imam, syarat menjadi imam itu yang pertama al-afqah minas sholat. Sangat paham tentang sholat. Yang kayak tadi itu kudu ngerti. Apa sih syarat wajib, apa sih syarat sunat, apa sih rukun qauli, apa sih rukun fi'li, apa. Wah itu imam harus tahu. Kalau nggak tahu jangan jadi imam, bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah itu berat, Pak Ustadz. Berat bagi orang awam, memang bukan jatahnya imam. Ini jatahnya imam, minimal begitu. Maksimalnya ya semua memang. Tapi kan kalau ngomong semua yang namanya ilmu kan ya ada klasifikasi kan gitu. Minimal imam tuh harus menguasai. Ya bahasanya namanya ketua atau pimpinan kan harus punya imajinasi yang lebih dibanding anggotanya. Makanya Nabi itu punya sifat wajib 4. Fatonah, sidik, tabligh, amanah. Atau dibaliklah sidik, tabligh, amanah, fatonah. Lah kebetulan fatonah itu istri saya, Pak.